Ternyata semua kegelisahan hidup, permasalahan, stres, depresi, penyakit jiwa, kelainan mental, gangguan mental, ternyata hampir semuanya bersumber pada pembahasan qada dan qadar. Hampir semua kita katakan, mayoritas bahkan pusat, inti dan poros permasalahan kehidupan serta berbagai macam penyakit dan gangguan jiwa, gangguan mental, porosnya adalah tidak menerima takdir Allah. Sehingga perlu kita pelajari secara sesama, perlu kita ulang-ulangi lagi. Pelajari ini termasuk pembahasan tauhid ini. Yang sebagian ulama terus menasihati tauhid diulang-ulang terus. Diulang-ulang lagi. Saling mengingati, tawasau bil haq, tawasau sabr, saya juga perlu diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kita akan membahas tuntas terkait dengan takdir dan qada dan qadar serta kaitannya dengan kesehatan mental. Ya. Terkait dengan membahas tuntas qada dan qadar, ini sejatinya materi daurah. Jadi kita di Yogyakarta biasa daurah. Kita habiskan puluhan kitab, dan biasanya kalau saya daurah, saya akan siapkan kitabnya, kutaib, kitab-kitab tipis, lalu saya terjemahkan dan jadi panduan untuk peserta. Karenanya pembahasan bahas tuntas tentang takdir ini, saya siapkan e-booknya. Ada e-booknya, jadi silahkan minta ke panitia nanti. Ada e-booknya, ya kita bahas. Di situ ada teks Arabnya, ada terjemahnya. Jadi selalu setiap daurah, kitab panduan selalu saya terjemahkan. Semua, alhamdulillah ada puluhan daurah kita selesaikan di Yogyakarta terkait hal. Dan insya Allah pada malam ini dan besok kita bahas tentang takdir. Kita bahas tuntas. Ya. Karena terkait dengan takdir ini pembahasan yang cukup penting. Ya, harus kuat keimanan kita dan juga menjawab berbagai macam syubhat, menjawab berbagai macam pemikiran-pemikiran dan memudahkan kita berdakwah. Karena terkait takdir harus dibahas tuntas, tidak boleh dibahas setengah-setengah. Makanya kita daurahkan. Ya. Bahkan ada hadis larangan membahas tentang takdir. Maksudnya adalah terus dibahas, ditanya-tanyakan. Dan dibahasnya setengah-setengah lagi. Harus tuntas. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan dengan dalil maupun dalil nas Al-Quran dan hadis sampai dalil mantik dari logika. Kita harus menjawab semuanya itu untuk menghilangkan berbagai macam keresahan, kegelisahan, syubhat. Contohnya ada pertanyaan, kenapa Allah ciptakan iblis hanya untuk dilaknat? Kenapa tidak Allah ciptakan iblis? Memang dia sombong, aba wastakbar, memang dia ngeyel, memang dia tidak patuh.
Kenapa Allah tidak ciptakan iblis itu menggoda Adam dia ini, tetapi Allah ciptakan iblis di akhir hayatnya bertobat sehingga happy ending. Kenapa Allah ciptakan orang masuk neraka? Allah ciptakan dia hanya untuk disiksa. Kenapa tidak semua makhluk Allah ciptakan happy endingnya bagus, semua senang? Kenapa Allah ciptakan kebaikan, keburukan? Bukankah kalau Allah ciptakan kebaikan, dunia ini akan nyaman, tentram, sejahtera, sentosa? Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa begini? Ini semua ada jawaban secara dalil Al-Quran, nas, dan dalil mantik. Dalil logika. Logika akan membenarkan. Semuanya ada jawaban, kita bahas nanti. Kita bahas lengkap dalam daurah tentang qada dan qadar. Kemudian kenapa kita perlu bahas tentang qada sama qadar? Kita bahas tuntas sebagai seorang thalibul ilmi. Kita bahas tuntas, pelan-pelan, sabar. Kita bahas rinci demi rinci, langkah demi langkah. Itu thalibul ilmi. Ya. Kita bahas pelan-pelan sehingga mengakar. Begitu ngaji yang benar. Dan kenapa kita perlu bahas qada sama qadar lagi? Karena ini termasuk pelajaran tauhid yang terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Ternyata semua kegelisahan hidup, permasalahan, stres, depresi, penyakit jiwa, kelainan mental, gangguan mental, ternyata hampir semuanya bersumber pada pembahasan qada dan qadar. Hampir semua kita katakan, mayoritas bahkan pusat, inti dan poros permasalahan kehidupan serta berbagai macam penyakit dan gangguan jiwa, gangguan mental, porosnya adalah tidak menerima takdir Allah. Sehingga perlu kita pelajari secara sesama, perlu kita ulang-ulangi lagi. Ini termasuk pembahasan tauhid ini. Yang sebagian ulama terus menasihati tauhid diulang-ulang terus. Diulang-ulang lagi. Saling mengingati, tawasau bil haq, tawasau sabr, saya juga perlu diingatkan. Karena kalau belajar fikih, kita belajar fikih wudu, belajar duduk praktek. Kita ulang setiap hari wudu. Insya Allah tidak akan lupa. Bahkan otomatis, ya, lagi menghayal pun sudah tiba-tiba langsung kaki. Otomatis ya. Sholat juga demikian, tiap hari kita praktek. Otomatis dari Allahu Akbar, nggak sadar, pas salam baru sadar. Semuanya jalan sendiri. Tapi kalau tauhid, karena dia terkait dengan akidah, kepercayaan, dan apa yang menghujam di hati, maka harus berulang-ulang. Di pembahasan ini kita jelaskan tentang qada, definisinya, penjelasan ulama, apa itu takdir, apa itu ini, apa hikmahnya. Mungkin kita belajar, tapi seiring berjalannya waktu, berjalannya tempat, berjalannya zaman, ya, tolat alaihimul faqasat qulubukum, berjalan tolat alaihimuz waqt, berjalan waktu zaman, ya, maka bisa jadi kita lupa, bisa jadi kita tidak ingat. Betapa banyak kita dari kecil menghafal rukun iman, rukun Islam, rukun iman kita hafal, antu'minu billahi bil qadari khairihi wa syarrihi, kita hafal dari kecil. Dari kecil sudah ditalkin sama guru-guru kita, ustadz kita dari kecil ditalkin tentang takdir. Tapi ketika sudah besar, sampai tua, sampai sepuh, bahkan sampai menjelang wafat, bisa jadi kita lupa dengan takdir Allah. Tidak terima takdir Allah, protes takdir Allah, bertanya-tanya takdir Allah. Kenapa saya yang kena? Kenapa saya yang mendapatkan takdir seperti ini? Kenapa harus saya? Kenapa dia enak? Kenapa saya yang kena musibah seperti ini? Kenapa saya yang harus begini? Kenapa aku menikah dengan dia? Seandainya aku tidak pilih dia, kenapa harus sama dia? Apakah begini? Dan sebagainya. Ini semuanya terkait dengan iman kepada takdir Allah. Jadi kita perlu jelaskan tentang takdir. Kita jawab semua syubhat qadariyah, jabariyah, perlu dijelaskan ulang-ulang. Supaya kita makin kuat, makin beriman, dan tentunya akan memudahkan kehidupan kita. Ya, ini tentang takdir. Dan sekarang lagi zamannya ini.
kesehatan mental. Ya, isu kesehatan mental sedang meningkat. Isu terkait pembahasan kesehatan mental kodok dan kodor. Kembali ke situ sebenarnya. Menerima takdir Allah, menerima apa adanya. Qanaah, ada uang beli, tidak ada uang jangan beli. Takdir Allah sudah dibagi masing-masing. Ujung-ujungnya kembali ke situ. Kita kembali lagi, kita ingatkan semuanya, kaum muslimin termasuk saya. Kemudahan hidup adalah dengan mendalami qada dan qadar. Itu kemudahan hidup. Betapa banyak kita susah, sempit, berat, rasa tertekan, depresi, karena kita tidak kembali lagi belajar qada sama qadar. Kembali adalah buat hati qanaah. Kadang-kadang kita sujud, dan yang paling penting adalah aku pantas menerimanya. Pantas menerima, kadang-kadang selesai dengan itu. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan qada sama qadar. Lupa bahwasanya kita beriman. Ya, yang kita lakukan pergi sana, curhat sini, buat sana, buat sini, kadang-kadang kita lupa. Ya, permasalahan kesehatan mental sedang meningkat. Ya. Konsultasi tentang kesehatan mental meningkat, katanya teman-teman psikolog, psikiater meningkat. Konsultasi offline meningkat, konsultasi online meningkat. Gangguan mental, ya. Dikit-dikit healing, dikit-dikit staycation, jalanan, jalan-jalan, kuliner, gangguan mental terganggu, butuh istirahat, butuh healing, butuh refreshing, dan sebagainya. Dan salah satu yang menyebabkan gangguan mental meningkat di zaman ini akibat dari adanya handphone, adanya gadget, di mana konten di gadget itu tidak terlepas dari beberapa hal. Yang pertama, konten pamer. Yang kedua, konten edukasi. Yang bisa saja yang namanya konten edukasi pasti memaparkan kesempurnaan. Ya. Jadi intinya pamer, flexing, dan konten kesempurnaan. Ya, bagaimana jadi ibu yang baik, bagaimana menjadi suami yang sempurna, bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana mengolah bisnis yang bagus, bagaimana supaya bisnis dalam 1 bulan omset 1 miliar. Memaparkan kesempurnaan, flexing, kesempurnaan, ditambah lagi dengan al-ajalah, yang namanya buru-buru, istijal, pengen instan. 3 hal ini yang menyebabkan gangguan mental makin banyak di zaman ini. Kesehatan mental terganggu. Flexing, pamer, konten yang menampilkan kesempurnaan, dan istijal, buru-buru, pengen dapat yang instan. Ditambah lagi sifat manusia, sifat dasar manusia adalah buru-buru. Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia buru-buru, pengen cepat dapat hasil. Ditambah dengan 3 konten ini, manusia pengen cepat. Kesehatan mental terganggu. Pamer. Pamer uang, pamer istri, pamer suami, pamer romantisme rumah tangga, pamer kehebatan anak menghafal, pamer rumah, pamer mobil, pamer jalan-jalan, pamer ibadah. Kemudian konten edukasi, tapi memaparkan kesempurnaan. Bagaimana jadi ibu yang baik? Sampai-sampai ada seseorang ibu rumah tangga nggak berani lagi buka konten-konten parenting. Karena yang ada stres. Karena saya jauh dari sempurna. Yang ada stres malah. Saya tidak ustadz, saya tidak berani lagi buka konten-konten parenting. Kenapa? Karena itu menggambarkan ibu yang sempurna. Saya stres setiap lihat. Katanya anak tidak boleh dibentak, tidak boleh di ini. Saya bentak tiap hari. Gimana anak-anak 5, suami kerja, suami sibuk, suami pergi gelap, pulang gelap, masa depan gelap terus. Saya anak-anak di rumah kecil, saya digempur terus. Baru satu bulan, 1 tahun lahir diisi sama suami, 1 tahun lahir diisi lagi sama suami, 1 tahun lahir diisi lagi sama suami. Ya, tapi transferan nggak pernah diisi. Anak 5 kecil-kecil, riuh, ribut. Ya.
Kalau tidak saya bentak anak-anak ini tidak ada yang diam. Tapi katanya konten parenting harus dibentak, harus apa? Tidak boleh dibentak. Saya tidak pernah buka instruksi. Sehingga apa yang terjadi? Karena kita setiap hari scroll, melihat, maka kita terpapar oleh pamer dan terpapar dengan kesempurnaan. Kemudian alurnya secara singkat adalah terpapar dengan kesempurnaan, nonton konten pamer setiap hari, sadar atau tidak sadar, saya ulangi, sadar atau tidak sadar, tapi kebanyakan kita tidak sadar, inilah yang menyebabkan gangguan mental, kesehatan mental. Kita nonton flexing, pamer, terus kesempurnaan, kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Membandingkan dengan keadaan sekarang. Setelah banding-bandingkan, bagaimana? Tidak qanaah. Setelah tidak qanaah, barulah tidak ridho dengan takdir Allah. Depresi, stres, dan sebagainya. Ditambah lagi, pengen seperti itu. Tapi dengan cara yang ketiga apa? Buru-buru, istijab. Pengen cepat sukses. Pengen cepat ini dan sebagainya. Stres. Pengen buru-buru, pengen dapatkan hasil. Ya, banyak sekarang permasalahan kesehatan mental di mana-mana. Kembali solusinya ke takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah. Qanaah solusinya. Ya, kita contohkan misalnya. Kita contohkan dari pihak siapa? Istri atau suami dulu nih? Istri dulu ya. Istri atau suami? Kita ambil dari istri dulu. Ya. Para istri sebenarnya suaminya bagus. Suaminya bertanggung jawab, bekerja, memenuhi nafkah keluarga, tempat tinggal, sayang sama anak, tidak kasar, suaminya tidak selingkuh, tidak merokok, tidak mabuk, tidak kasar dengan keluarga, menyisihkan waktu, walaupun tidak mewah, tidak kaya, walaupun juga tidak sesempurna. Suami udah bagus. Tetapi si istri setiap hari lewat konten. Bagaimana menjadi suami lewat konten, baik flexing maupun edukasi. Yang flexing pamer suami. Yang edukasi ini loh suami yang baik. Ya, soleh, ganteng, gagah, imam masjid, kaya, bisnismen, penyayang, six pack, badannya bagus, pengusaha, ya, anak bapaknya kaya, anak satu-satunya, bapaknya mau mati. Romantis, kata-kata yang baik, mengirim puisi, memberikan bunga, memberikan pelukan, hangat, dan sebagainya. Ini dilihat sama istri. Setelah itu apa yang terjadi? Bandingkan sama suaminya. Bandingkan. Akhirnya link ini dikirimkan sama suaminya, link IG. Kirim, bang, kayak begini bang. Kayak begini bang. Padahal suaminya sudah itu. Memang rata-rata suami tidak ada yang sempurna, tapi karena terpapar dengan kesempurnaan, terpapar dengan romantisme suami istri, padahal palsu kadang-kadang. Ini banding-bandingkan. Yang sebelumnya dia ridho, sebelumnya dia bagus. Tapi lihat romantisme, kadang-kadang istri, suami mengirimkan puisi pada istrinya, memberikan memberikan kata-kata yang melelehkan hati, membuat istri meleleh. Setelah melihat, ya Allah, suami saya seumur hidup sudah 20 nikah, bisu. Tidak pernah mengatakan I love you. Dari situ sudah mulai. Banding-bandingkan, muncul gangguan mental, tidak bersyukur, padahal suaminya, Masya Allah. Sehingga ibu-ibu kalau punya suami kayak tadi, baik, bertanggung jawab, tidak kasar, tidak gampang marah, tidak gampang tersulut emosinya, ya, mau bekerja, memenuhi kebutuhan cukup, tidak ngerokok, tidak mabuk, tidak selingkuh, maka berbaktilah pada suami. Betapa banyak istri di luar sana tidak seberuntung Anda. Banyak sekali cerita suami selingkuh.
suami kasar, suami pukul, suami mabok, suami perokok, suami terlalu banyak cerita di luar. Bersyukur, kurangin konten-konten romantisme, apalagi kebanyakan nonton Korea, dikurangin semuanya. Seperti itu. Gangguan mental. Para istri di zaman saya dulu, belum ada WhatsApp, adanya SMS. Itu pun SMS takut-takutan kita kirim, habis pulsa. Ketika dibacakan para istri, waqarna fi buyutikun, wahai para istri, tinggallah di rumah kalian. Wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah kalian lebih baik bagi kalian. Maka istri zaman dulu belum ada HP, tinggal di rumah, qanaah, masak, fokus didik istri, fokus didik anak, menunggu suaminya, hatinya terpaut pada suaminya. Dan suami pulang membawa cinta. Di zaman ini, para istri memang di rumah, tapi hatinya melayang-layang kemana-mana. Para istri memang di rumah, tapi baru buka HP, lihat WhatsApp story teman-teman, sedang jalan-jalan sama suami, ke luar negeri, sedang jalan-jalan ke Paris, ke Jerman, ke India, ke Mars, Pluto, gitu ya. Jalan-jalan. Memang dia di rumah, tapi lihat story WhatsApp teman-teman, jalan-jalan apa-apa, akhirnya bang, jalan-jalan bang. Dia story WhatsApp teman, kuliner sana-sini bang. Nggak bisa. Ini gangguan mental mulai. Belum belanja, belum harta, belum ini dan sebagainya. Ya. Belum belanja online. Ya. Belanja online juga sibuk juga. Pengen ini, pengen itu, pengen barang branded, pengen ini, ngejar diskon dan sebagainya. Gara-gara ini gangguan mental. Ya. Sering saya sampaikan berulang-ulang, kalau fitnahnya laki-laki, harta, tahta, wanita, fitnahnya perempuan, harta, tahta, Lazada, Tokopedia. Demikian juga laki-laki, permasalahan mental sekarang ya. Ya, ini mohon maaf ya, ada informasi dari panitia untuk ibu-ibu dan para ummahat agar mengkondisikan suara dan anak-anak ya, biar fokus ya. Kemudian untuk ikhwan dan akhwat ini agar merapat ke depan karena di luar masih banyak yang pengen masuk. Waduh, ini coba rapat lagi ya. Ya, ikhwan dan akhwat ya, ini baik ikhwan maupun akhwat ya, agak merapat karena di luar masih banyak yang pengen masuk ya. Jadi Masya Allah ya, kita merapat-merapat nggak apa-apa ya. Merapat semakin hangat, Masya Allah. Nah, oleh Insya Allah. Jadi sekali lagi ya, Insya Allah saya ulangi ya. Jadi untuk yang ini juga, saya juga harus merapatkan ini kan informasinya, biar kedengeran suaranya di belakang ya, nggak apa-apa. Ini mungkin saking agak padat kita dikit ya, jadi kita semakin rapat semakin hangat, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, baik ikhwan maupun akhwat diharapkan merapat ke depan ya, supaya karena di luar masih banyak yang pengen masuk ya, dan bisa mendengar gitu. Yang kayaknya sebelah kanan masih anu ya. Sebelah kanan masih apa? Masih digeser lagi ya. Ya. Mau dikasih maju dikit. Oh, kasih maju. Iya, siap. Masya Allah. Saya mundur ya. Mundur. Hah? Oh, gitu bisa. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Ini malah dimajukan ini. Oh, boleh ya. Afwan ya. Biar kelihatan ini, Masya Allah. Kurang afdol nggak kelihatan ustadznya katanya. Nah, yang lain bisa di belakang, iya. Afwan ya. teman-teman bisa di belakang. Insyaallah. Syukran ya. Baik ya, kalau bisa dirapatkan terus biar yang di luar bisa masuk. Mudah-mudahan kita dengan semakin rapat, semakin hangat ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini terkait kesehatan mental, Masya Allah ya. Tadi kita sudah cerita tentang kesehatan mental dari ibu-ibu, sekarang kesehatan mental suami sekarang ya. Ini masih kaitannya juga dengan menerima takdir ya. Jadi kita melihat gara-gara HP ya. Jadi suami pertama gara-gara HP tentu banyak yang
lenggak-lenggok ya. Ini juga bikin tidak qanaah sama istrinya. Jadi kesehatan mental jadinya terganggu. Kemudian yang kedua, para suami juga demikian. Kesehatan mental terganggu. Salah satunya ini juga terkait kodok-kodok juga. Sejak ada HP ini, ada konten-konten, menyebabkan pertama suami itu pengen cepat sukses. Kemudian kalau gagal, tidak mau mengulangi lagi. Tidak mau berusaha. Dan akhirnya malas kerja. Jadi ada dua fenomena sekarang. Jadi contohnya pertama, para suami pengen cepat sukses. Cara instan semua sekarang. Baik yang flexing ya, ada flexing itu, pamer sedap dengan cara singkat sukses. Cara jitu mendapatkan omset sekian, cara gila menjadi pengusaha, akhirnya gila beneran. Ya. Kemudian demikian juga pamer-pamer ya, jadi seolah-olah cepat ya. Ya, ikut ini MLM lo dapat itu cara-cara instan. Demikian juga kalau tadi pamer, sekarang edukasi. Tapi edukasi ini kadang-kadang menampilkan kesempurnaan. Kira-kira jamaah pernah tidak nonton podcast ya? Nonton podcast menghadirkan pengusaha yang dia dalam 1 bulan bisa dapat omset 1 miliar. Diundanglah dia, diceritakan pengalamannya, cara-caranya. Kira-kira bapak-bapak yang nonton pengen tidak? Sebulan omset 1 miliar, sebulan sekian cabang. Pengen tidak? Pengen. Padahal yang diwawancara ini memang dia benar 1 bulan dapat omset 1 miliar. Tapi dia sebelumnya sudah berdarah-darah. Sudah belasan tahun dia merintis. Sudah belasan tahun dia ditipu, ditikam, hancur berdarah-darah. Ya, bangkit turun, gali lubang tutup lubang tentang bisnis. Kemudian dirangkumlah dalam satu acara podcast sebulan sukses. Kemudian kita yang nonton pengen, kemudian kita pun mengikuti cara langkahnya. Kira-kira berhasil apa tidak? Gagal. Stres lagi, depresi lagi. Sebagaimana ibu-ibu sama juga. Ya. Ada iklan artis menampilkan dengan produk ini, ibu-ibu glowing. Sama juga ibu-ibu pengen glowing instan, pengen kurus instan. Sama juga, pengaruh sama ini, HP. Instan semuanya. Ibu-ibu sama, ada artis kinclong, glowing, putih, bersih, pakai produk ini. Sebulan katanya. Akhirnya ibu-ibu coba, pengen juga sebulan. Bisa nggak kinclong? Bisa nggak glowing? Ya, kulitnya tetap sawo matang alias sawo gosong, tetap. Karena beda, artisnya sudah puluhan tahun ngerawat. Dia tiba-tiba pengen apa? Pengen instan. Demikian juga pengen kurus instan. Ibu-ibu cita-cita kurus, hobi makan. Ini kita sampaikan. Akhirnya muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya sedot lemak? Ustadz, bagaimana hukumnya begini? Pengen glowing, pengen instan, muncul pertanyaan, pengen cantik. Ustadz, apa hukumnya suntik botox? Apa hukumnya tanam benang? Apa hukumnya facial pamper? Terapi dengan menggunakan PRP darah, platelet-rich plasma. Apa hukumnya melancipkan dagu, memancungkan hidung, menebalkan bibir bawah, menipiskan rahang, menebalkan alis, melebarkan mata, memunculkan eyelid. Kemudian apa hukumnya supaya kinclong? Apa hukumnya botox? Apa hukumnya ini? Semuanya kepalsuan. Ternyata perempuan banyak yang palsu. Tapi bilang ke laki-laki, "Bang, cintamu palsu semua, Bang." Sama, padahal sama-sama palsu. Kita zamannya sekarang. Zamannya ini ya. Ini zaman kesehatan mental. Banyak stres, depresi. Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki, para suami pengen instan, pengen sukses, pengen cepat. Yang terjadi adalah ketika gagal malas kerja. Tidak mau merintis dari bawah, mental kerupuk, mental mental masuk angin, mental dikerok, dikit-dikit masuk angin, dikerok, nggak mau kerja. Sekarang banyak keluhan istri-istri, suami malas kerja. Kenapa? Karena terpengaruh konten, terpengaruh reels,
terpengaruh video, ada cara sukses, cara cepat, nggak mau merintis dari bawah. Pengennya langsung sukses, pengennya duduk, pengennya langsung bisa mendapatkan hasil. Akhirnya nggak mau kerja yang pelan-pelan, merintis dari bawah, banyak nganggur. Dan ini bukan hanya menimpa orang awam, menimpa orang yang sudah ngaji, udah belajar agama. Istri-istri, para akhwat, para ummahat curhat, banyak. Suami saya malas kerja, nggak mau kerja. Suami saya aktivis dakwah, aktivis masjid, rajin ke masjid, rajin ke sini. Suami saya itu kalau ada program sosial, bencana alam, banjir, dia berangkat, dia aktif, dia apa. Tapi suami saya tidak kerja, Ustaz. Nggak mau kerja. Tapi setiap ke masjid azan berangkat, nggak mau kerja. Setiap saya bilang bang kerja, jawabannya dek yang qanaah. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya yang kerja. Istrinya mulailah dia masak-masak, buat donat, buat gorengan, dititipkan ke warung sebelah. Satu donat untung 1.000, untung 500. Istrinya menjualan online, menjual apa yang bisa dijual. Jadi reseller, jadi pedagang, jadi ini. Suami nggak ada kerja. Pengennya yang sukses cepat, melahirkan kesehatan mental. Jangan sampai. Akhirnya sang suami, siangnya menikmati keringat istri, malamnya menikmati tubuh istri. Kemana harga diri? Muncul mental-mental seperti ini. Dan sekiranya jawabannya ternyata adalah kembali kepada qadha dan qadar. Kembali ke sini jawaban. Menerima takdir Allah. Semuanya kembali ke sini. Makanya kita galakkan kembali. Kita munculkan kembali. Dan masih banyak. Zaman ini zaman kesehatan mental. Orang stres, depresi, harus jalan-jalan, harus refreshing. Dikit-dikit butuh healing. Bahkan istilah-istilah medis, istilah-istilah psikologi terkenal. Healing. Dulu healing di zaman saya, itu adalah istilah bagi kita yang belajar saja. Yang belajar, kuliah. Sekarang menjadi konsumsi publik. Karena istilah-istilah psikologi, psikiater jadi muncul ke publik. Karena publik pengen tahu. Butuh. Meningkat sekarang. Di zaman kita, healing secara bahasa Inggris, heal itu artinya kesembuhan. Menyembuhkan. Dan istilah healing di zaman dulu adalah untuk mengobati pasien sakit jiwa. Zaman dulu. Ya, ada pasien sakit jiwa, ya coba di healing. Ya, sekarang orang bilang saya butuh healing, berarti sakit? Iya. Istilah-istilah yang muncul, Masya Allah. Penyakit-penyakit. Bipolar. Penyakit bipolar, udah paham? Penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu juga nyebar. Karena butuh sekarang. Dicari-cari kesehatan mental. Zamannya ini. Bukan hanya orang tua, bukan hanya dewasa tadi. Anak-anak muncul penyakit mental. Anak-anak muncul ADHD. ADHD. Ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Muncul anak-anak juga. Anak-anak kena kesehatan mental. Karena HP. Kecil-kecil udah pegang HP. 2 tahun udah lancar jarinya. Saya 2 tahun. Masih 2 tahun itu. Set. Hebat sekali. Pencet. 2 tahun, 3 tahun. Anak-anak kena kesehatan mental. Udah ada. Muncul istilah. Tadi. Muncul juga istilah conduct disorder. Ya. Kelainan mental pada anak. Ngetren sekarang. Ini semua kesehatan mental, insya Allah. Dan jawabannya adalah kita kembali kepada pembahasan qadha dan qadar. Kita mulai sekarang tadi mukadimahnya, bagaimana qadha dan qadar. Dan karena ini hakikatnya daurah ya. Hakikatnya adalah daurah, maka kita bahas insya Allah ya. Daurah, bagi yang punya kitabnya silahkan buka ya. E-booknya udah saya kasih insya Allah ya. Tinggal di share, tinggal di ini, dan saya pun akan membacakan insya Allah ya. Kita ya
Kalau yang punya filenya itu gratis ya. Itu materi daurah, silakan dibuka ya. Itu saya ambil dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Syarah Lum'atul I'tiqad bab qada dan qadar. Ya, Lum'atul I'tiqad ditulis oleh Syekh Ulama Ibnul Qudamah, disyarah oleh ulama sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahas tentang qada sama qadar. Ya. Kalau yang nggak punya e-booknya nggak apa-apa, fokus aja ya. Saya saya akan bacakan dan saya terjemahkan insyaallah. Kita masuk bab al-qadar wa qadar. Kita masuk yang ini dulu. Dan terkait qada sama qadar ini penting sekali kita bahas lengkap, nggak boleh setengah-setengah. Ada banyak pertanyaan yang jawabannya itu butuh. Ya, kita butuh. Pertanyaan yang sangat dan bisa dijawab oleh logika. Bisa dijawab oleh logika. Tadi pertanyaan qada, kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan keburukan? Ya. Ternyata kita bisa jawab dengan logika. Ada pertanyaan, ada jawaban ada nas, ada logika. Dan bisa menjawab. Contohnya ini, contoh ya. Ternyata ulama juga pakai dalil mantik nih. Contoh misalnya. Ada pertanyaan yang mungkin kalau pertanyaan ini diajukan, mungkin kita bisa jadi nggak bisa jawab. Kalau anak kita nanya gimana? Contoh, kalau memang Allah telah menakdirkan, Allah Maha Kuasa menakdirkan langit dan bumi, menciptakan, kita semua ini takdir Allah. Kenapa Allah tidak terlihat? Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya di muka bumi? Kenapa Allah tidak menampakkan kepada manusia sehingga kita ridho, oh ini Allah ini Allah yang menetapkan takdir sehingga kita ridho. Kenapa tidak seperti raja? Raja yang nampak, yang kita lihat seperti presiden. Sehingga ketika presiden, raja hanya dengan menjentikkan jari, hanya dengan menunjuk, kasih kode, semuanya melaksanakan. Tidak ada yang mendustakan, tidak ada yang mengingkari. Iya tidak? Kalau raja, gubernur, presiden tinggal bilang semua patuh. Ketika presiden menetapkan qada, telah mengkodok, kodok artinya ketetapan. Presiden menetapkan, raja menetapkan, semuanya terima. Kenapa Allah tidak menampakkan di depan kita muncul seperti ini sehingga apa yang Allah tetapkan kita laksanakan semua? Kira-kira kenapa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa Allah tidak menampakkan? Tidak muncul. Sehingga kita terima takdir Allah. Kodoknya kita laksanakan. Kenapa kira-kira Allah tidak muncul? Atau jangan-jangan Allah nggak ada, jangan-jangan. Tidak bisa dilihat, didengar, diraba. Berarti nggak ada orangnya berarti. Zatnya nggak ada. Bagaimana kita jawab? Ternyata ada dalil mantik, dalil logika. Dalil hadis banyak ini. Dalil Al-Quran sama hadis nggak usah kita bahas. Banyak sekali tentang keberadaan Allah. Sekarang dalil mantik, logika gimana nih? Ternyata semua pertanyaan-pertanyaan tentang qadar ini dijawab sama ulama nih. Pakai mantik. Dan menjadi jawabal muqni, jawabul kafi. Jawabal yang memuaskan dan jawabal yang mencukupkan. Jadi pertama, kenapa Allah itu tidak bisa dilihat, dirasa atau gairu mahsusah bahasa Arabnya ya, tidak bisa diindra. Itu ada hikmah. Dan tidak semua yang tidak bisa diindra berarti belum tentu itu bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak diindra, tidak dilihat, tidak ada apa, bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Contoh misalnya, pakai dalil mantik nih, bagus penjelasan ulama nih.
Apakah kita beriman bahwasanya ibu kita punya nenek dan nenek kita, neneknya ibu punya nenek dan neneknya ibu punya nenek lagi? Pertanyaan sekarang, apakah kita beriman bahwasanya nenek kita punya nenek dan nenek dari nenek lagi? Beriman apa enggak? Kita beriman apa enggak bahwasanya nenek kita punya nenek dari nenek dan nenek? Beriman apa enggak? Beriman. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita pernah bertemu dengan nenek dari nenek-nenek kita? Apakah kita pernah lihat? Pernah dengar? Pernah tahu? Bahkan ditanya kuburnya? Tahu? Bahkan ditanya namanya? Coba tanya nenek kita yang punya nenek sekarang. Tahu enggak siapa nama nenek dari nenek ibu? Sekarang pertanyaannya, nenek dari nenek-nenek ini, ya. Pertanyaannya, apakah bisa dilihat? Bisa diraba? Bisa diindra? Ada buktinya? Apakah ada juga kuburnya? Bahkan namanya ada enggak? Siapa yang tahu namanya? Enggak ada. Berarti sama. Ini tidak gairu mahsusah, tidak diindra. Tetapi kenapa kita beriman bahwasanya nenek dari nenek kita ada? Kenapa kita beriman? Karena keberadaan ibu kita. Dan ibu kita ini adalah tanda bahwasanya nenek dari nenek kita ada. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah ada, kenapa? Karena tandanya ada. Tanda keberadaan Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yukawwirul laila wan nahar, memutar langit dan bumi dan siang dan malam. Ini bukti bahwasanya bumi bulat ya. Yukawwir. Bukan datar ya, jangan kepengaruh. Bumi bulat. Allah yang ngatur, bagaimana bisa? Ada Allah yang ngatur ini semua. Menciptakan ini dan sebagainya. Ini bukti bahwasanya, itulah tanda bahwasanya Allah ada. Gitu cara jelaskan. Melalui tandanya, wa min ayatihi, banyak seperti ayat tadi, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah. Itu bukti. Itu bukti ya. Tanda Allah itu ada. Dan Allah ciptakan ini, gimana bisa teratur semuanya ini? Dan orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan kodok takdir dan qadar, mereka nggak percaya. Apa itu takdir? Apa itu kodok? Nggak percaya orang ateis. Mereka tidak beriman. Mereka taunya berusaha cari uang. Saya selesaikan dulu yang ini ya. Jadi mereka nggak percaya. Dan kita bisa jauh. Dan orang ateis itu juga pun katanya pakai logika, mengagungkan mantik, tapi mereka mantiknya rusak. Tidak sesuai logika. Dan Tuhannya mereka kebetulan. Tuhannya orang ateis kebetulan. Justru mereka yang mengagungkan logika dan mantik, mereka adalah cacat. Ketika ditanya bagaimana bisa ini kebetulan. Kenapa manusia tercipta seperti 5 jari? Kebetulan 5 jari. Kenapa ada telinganya? Kebetulan telinga. Kenapa? Ya kebetulan. Kebetulan. Dan semua kalau kita belajar secara sains, sesuatu hal yang dibiarkan maka dia akan teori entropi, semuanya akan rusak. Jadi menurut mereka ada evolusi, lama-lama jadi bagus ya. Evolusi, semuanya jadi bagus. Tapi teori fisika terbaru menunjukkan ada teori entropi. Kalau sesuatu dibiarkan rusak. Coba aja antum taruh rumah dibiarkan gimana? Rusak. Apa? Sumur dibiarkan? Rusak. Sedangkan alam ini nggak mungkin dibiarkan. Jadi kebalik, logika kebalik mereka. Mereka bilang karena alam ini lama-lama jadi bagus. Manusia dari ini jadi bagus. Dari bungkuk, dari apa jadi bagus. Dari nggak ada kehidupan jadi ada kehidupan, makin bagus, makin tercipta. Ini teori yang gagal. Apa-apa kalau dibiarkan, tambah rusak. Bukan evolusi tambah bagus. Ini bukti ada pencipta berarti, yang ngatur. Yang ini kan semua. Dan secara logika pasti ada yang menciptakan. Karena kalau kita pakai pertanyaan
Siapa menciptakan ini? Siapa menciptakan ini? Nggak akan ada jawabannya. Siapa menciptakan A, B? Kalau gitu siapa yang ciptakan B? Si C. Kalau gitu siapa yang ciptakan C? D. Siapa? Dan seterusnya begitu. Maka nggak ada jawabannya. Maka logika membenarkan harus ada yang maha kuasa, yang paling ujung menciptakan. Cacat logika mereka kalau ngikutin. Ya kan? Logika membenarkan. Jadi banyak jawaban-jawaban ulama tentang mantik gini. Insya Allah saya baca itu diam langsung. Fabuital ladzi kafar. Terdiamlah, kicep orang-orang kafir. Makanya kita belajar. Dan di kodok dan kodor ini kita ada jawaban-jawaban mantik. Bikin terdiam. Ya. Banyak teori-teori. Ya. Berarti ada yang ciptakan. Bagaimana teorinya tercipta bahasa? Kira-kira bagaimana bisa tercipta bahasa? Apakah antum orang Tarakan janjian kalau ngomong itu kita gini ya? Jadi, dulu kan masih manusia nih. Manusia kan belum bisa ngomong kan? Terkumpul, apakah janjian ngomongnya? Kalau kita bilang ini gelas ya, kalau kita ngomong ini gelas gitu ya. Kalau kita ngomong ini apa nama buku namanya, janjian. Bagaimana proses terciptanya bahasa? Apakah manusia dari kera-kera tadi ngumpul-ngumpul ya, janji-janjian ya? Ini meja ya, meja. Ini anu ya, kita handphone gitu. Apakah janjian? Bagaimana proses terciptaan bahasa? Ya, kalau kita bilang dari kata rumah, dari mana asal kata R ini? Ya, siapa yang ciptakan R? Siapa pertama kali bilang ini huruf R? Nggak ada. Makanya disinilah ada Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan gitu. Allah yang mengajarkan siapa? Adam bahasa semuanya. Ada Maha Pencipta yang mengajarkan. Karena kalau dibiarkan saja nggak akan muncul bahasa. Iya kan? Nggak akan muncul. Dari mana bahasa? Allah yang mengajarkan. Gitu. Harus ada Maha Kuasa yang mengajarkan bahasa tadi. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua. Nggak mungkin bisa janjian. Nggak mungkin bisa. Ini dalil mantik, logika semua. Ya. Dan masih banyak ya, kita akan bahas nanti. Kodok dan kodor kita bahas dalil secara syar'inya. Dan kita bahas juga bagaimana mantik, logika untuk menjawab mereka semua. Dan mungkin sekarang kita azan dulu ya. Falyatafaddal muazzin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita ya. Kita lanjutkan sedikit tadi ada pertanyaan kalau tadi ya. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan Allah tidak bisa diindra tapi Allah itu ada. Kemudian kita belum jawab pertanyaan tadi, kenapa Allah tidak muncul di muka bumi? Sebagaimana para raja yang bisa kita lihat, sehingga ketika raja menetapkan sesuatu, mengkodok sesuatu, semuanya patuh. Kenapa Allah tidak? Jawabannya adalah karena yang namanya iman itu erat kaitannya dengan hal yang gaib. Jadi iman itu erat kaitannya dengan hal yang gaib. Saya pegang aja. Pegang biar dekat. Jadi yang namanya iman itu erat kaitannya dengan hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman, iman itu hal yang gaib. Karena kalau bukan hal yang gaib, sudah bukan iman lagi. Ya. Karena sekiranya Allah menampakkan di muka bumi, Allah nampak sebagaimana di hari kiamat nanti Allah akan menampakkan kekuasaannya di padang mahsyar, Maliki Yaumiddin, raja, penguasa di hari pembalasan, di mana semua manusia takut, bahkan para nabi pun takut. Allah menampakkan kekuasaannya di padang mahsyar nanti. Semua nabi takut, apalagi manusia, nafsi-nafsi. Maka saat itu semuanya, manusia semuanya beriman nanti. Mana hakikat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Bagaimana bisa membedakan iman kafir? Kalau Allah menampakkan diri di muka, menampakkan zatnya di muka bumi, semuanya beriman. Jadi malah nggak masuk logika jadinya. Bagaimana tahu? Itu jawabannya, insyaallah ya. Dan masih banyak jawaban mantik nanti. Dalil-dalil kita bahas sekarang. Sekarang kita masuk bab al-qada wal qadar. Yang paling dasar dulu kita pelajari apa definisinya. Apa sih bedanya qada sama qadar? Ya. Jadi jangan sampai kita sudah pembahasannya panjang lebar, pembahasannya advance, pembahasan tingkat tinggi, kejayaan umat, khalifah gitu ya, khilafah, tapi ditanya apa beda qada sama qadar? Nah, disinilah fungsinya kita belajar sama-sama. Jadi kalau secara bahasa dulu, lugotan, kalau qadar itu asal katanya qadara yaqdaru qadran. Artinya kadar, suatu kadar atau ukuran secara bahasa. Sedangkan qada yaqdi artinya secara bahasa ketetapan, kepastian. Dan ini disebutkan qada dalam hadis. Qadar disebutkan dalam hadis antu'minu billahi bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Sedangkan qada disebutkan dalam Al-Qur'an wa kana amran maqdiyya. Dan sesungguhnya perkara itu telah diqada, telah ditetapkan. Lalu apa beda qada sama qadar? Qada dan qadar ini ulama jelaskan, ini perlu ya kita tahu ya, hal dasar ya, istilah dasar. Qada dan qadar ini ulama sebutkan istilah dalam bahasa yang berlaku idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah ini ya. Namanya kalau belajar harus detail. Jadi kalau qada sama qadar ini kalau dia bergabung dalam satu kalimat, maka artinya beda. Tapi kalau dia berpisah, maka artinya sama. Paham di sini ya? Sebagaimana iman sama Islam. Sebagaimana fakir sama miskin. Jadi kalau iman sama Islam, kalau dia berada dalam satu kalimat, maka artinya beda-beda. Misalnya kita harus punya iman dan Islam. Kita harus punya iman dan Islam. Maka kalau Islam, maka kalau dia disebutkan bersamaan, artinya beda masing-masing. Iman terkait dengan keyakinan, Islam terkait dengan jawarih, amalan. Ya. Puasa, zakat, syahadat, iman terkait dengan amalan hati. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, artinya sama-sama. Imannya Islam, Islamnya iman. Contohnya saya orang Islam, berarti dia juga beriman. Saya mukmin, beriman, saya juga Islam. Paham di sini? Sama kayak fakir miskin. Kita harus menyantuni fakir dan miskin. Disebutkan bersamaan dalam satu kalimat. Maka kalau orang yang fakir, dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sedangkan miskin, dia bisa memenuhi tapi tidak mencukupi. Tetapi kalau disebut sendiri-sendiri, kasih makan orang miskin, at'imil miskin, maka mencakup fakir juga. Paham ya? Sama qada sama qadar, ringkasnya. Ini kita ringkas saja. Qada, ya, qada itu, ini penjelasan yang panjang ya, tapi kita ringkas banget ini, karena waktu nggak cukup besok ya, tinggal besok. Intinya, pendapat terkuat bahwasanya namanya, jadi ulama ikhtilaf juga mana yang duluan qada atau qadar. Ya, karena kalau qada Allah menetapkan. Qada artinya Allah menetapkan. Sedangkan qadar, jadi Allah tetapkan dulu, Allah qada dulu. Tetapkan. Kemudian setelah qadar barulah Allah jalankan kepada makhluknya. Ya, jadi ulama ikhtilaf ya, mana yang duluan qada atau qadar. Ya, banyak ikhtilaf ulama, saya ringkas di sini. Jadi intinya pendapat yang terkuat bedanya adalah kalau qada Allah menetapkan, qadar itu adalah ketika takdirnya sudah mulai jalan. Paham sini ya? Allah telah menetapkan. Jadi contoh misalnya begini. Contoh ya. Misalnya kita buat ketetapan ini. Ya, kita rapat kan, kita buat ketetapan. Ya, ketetapannya adalah ini. Ini namanya apa? Qada. Nah, ketika sudah mulai dilaksanakan, namanya apa? Qadar. Paham di sini?
Nah, ini beda. Ini definisi paling dasar. Harus paham. Sebelum kita bicara yang tinggi-tinggi, bicara yang hal-hal besar. Harus paham beda qada sama qadar. Itu bedanya, tapi ringkasnya itu sama. Itu maksudnya qada sama qadar. Ya, oleh karena itu, ya, ada yang mengatakan juga disebutkan bahwasanya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ya, itu ada dalilnya. Ringkasnya itu bedanya qada sama qadar. Ini banyak penjelasan ulama, saya nggak baca di sini, waktunya singkat ya. Banyak sekali di sini ucapan pendapat-pendapat ulama ya, tentang qada sama qadar. Ya, hanya saja ada ulama mengatakan la faidata min hadzal khilaf. Ya, tidak ada manfaat yang banyak kita bahas bedanya khilaf-khilaf ini dan begitu li anna fihi qad waqa'al ittifaqu ala anna ahaduhuma yutlaqu alal akhar. Karena ya ini karena salah satu itu mewakili yang lain. Iza istama iftaraqa, iza iftaraqa istama. Seperti itu. Paham sini ya? Insyaallah. Ini dasar-dasar. Kemudian ini juga mungkin yang banyak belum kita tahu. Macam-macam takdir. Kita harus tahu. Harus yakin ini. Macam-macam takdir. Ada Al-Qur'an dalam Sunnah. Ternyata takdir ada macam-macam. Pertama, takdir azali. Yaitu takdir seluruh makhluk yang ditulis dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua ditulis. Lauhil Mahfuz nama lainnya Lauhil Mastur. Nama lainnya harus tahu juga nih. Watur, wa kitabim mastur, fi raqim mansur, dan seterusnya. Lauhil Mastur ya. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna zalika fil kitab. Itu maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Ya, demikian juga kata Allahu maqadiral khalaiq. Allah telah menuliskan semua takdir makhluk qabla ayyahluqus samawati wal ard bi 50 alfasanah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah tulis apa di mana? Lauhil Mahfuz. Semua diciptakan. Semua takdir semuanya ditulis di situ. Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua ada namanya takdir umri. Takdir umri yaitu takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan ruh ke janin. Hadisnya panjang, inna hadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, dan seterusnya. Tsumma yunfahu fihi ruh, tsumma yursalul malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arbi kalimat. Diutus malaikat, kemudian ditiup rohnya, kemudian ditulis 4 perkara bikat birizkihi ajalihi amalihi wa syaqiyyun wa sa'idun. Ini namanya apa? Takdir umri. Kemudian ada takdir sanawi, takdir yang ditulis setiap tahun. Setiap tahun ditulis takdirnya. Tepatnya ketika malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu dituliskan semua takdir dengan hikmah. Namanya takdir sanawi. Dan ada yang keempat, takdir yaumi. Yaitu takdir yang berlaku harian. Sebagaimana firman Allah, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu, setiap hari Allah dalam kesibukan, yaitu takdir yaumi. Ada 4 takdir. Lalu bagaimana ini? Ya, 4 takdir. Untuk apa ada seperti ini? Pertama, penjelasannya bahwasanya takdir azali yang di Lauhil Mahfuz ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah ini. Sedangkan 3 takdir yang ini, umri, sanawi, yaumi, ini takdirnya bisa berubah. Oleh karena itu, kalau kita pernah dengar ungkapan merubah takdir dengan doa. Karena ada hadisnya, la yuraddu al-qadaru illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau pernah dengar ungkapan doa bisa merubah takdir, maksudnya adalah yang berubah ini 3 ini. Umri, sanawi, sama yaumi. Ini bisa berubah. Lalu bagaimana bisa berubah? Ya karena doa.
Bisa jadi di tangan malaikat. Begitu dia di ruh, ya ketika ditiupkan ruh, malaikat menulis ajalihi, ajalnya. Ternyata ajalnya sampai umur 30 tahun, ditulis sama malaikat. Tapi ternyata dia melaksanakan suatu sebab syar'i. Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa insyaallahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, salah satunya dengan silaturahmi. Kemudian dia silaturahmi, maka umurnya bertambah. Malaikat nulis 30, akhirnya bertambah menjadi 60. Jadi yang 3 ini berubah. Dan perubahan takdir 3 ini tertulis di Lauhil Mahfuz. Paham di sini? Perubahan takdir ini ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz kitab induk. Jadi di Lauhil Mahfuz tertulis seperti ini. Ketika di ruh, malaikat datang, nulis takdirnya 30, ajalnya. Kemudian selama hidupnya dia silaturahmi, kemudian Allah panjangkan umurnya, jadilah dia ajalnya 60 tahun. Perubahan takdir ini tertulis di Lauhil Mahfuz. Paham di sini? Jangan bingung-bingung. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ada takdir yang lain, yaitu sebagian ulama mengatakan takdirul basyari, takdir kitabah, yaitu Allah mengambil janji kepada semua manusia bahwasanya dia adalah Rabb. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi Allah telah mengambil takdirul basyari, Allah telah mengambil persaksian. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, semua anak cucu Adam saat itu mengatakan qalu bala syahidna. Ya. Sehingga ada ancaman bagi orang yang menyelisihi, ya, ancaman bagi yang menyelisihi masuk neraka. Jadi ada yang menjawab, ya, kenapa bisa dia masuk neraka? Karena telah menyelisihi janji dengan Allah dulu. Semua anak cucu ada, semua ketika masih di alam ruh, semua telah berjanji kepada Allah, telah bersaksi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua anak cucu Adam. Ya. Sehingga ini juga dalil. Berarti kalau dia masuk neraka, dia yang telah menyelisihi janji dulu. Dia yang telah menyelisihi janji. Kenapa masuk neraka? Menyelisihi janji. Seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Masih ada waktu, guys? Masih, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Saya bacakan kitab gundulnya, tapi saya terjemahkan. Wa min sifatillahi ta'ala annahu fa'alul lima yurid. Di antara sifat Allah, Allah melaksanakan apa yang Allah inginkan. Sebagaimana firman Allah, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Fala yahruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak dan sultan dan kekuasaan Allah. Fala yasduru syai'un illa bi taqdirihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali takdir Allah dan pengaturan Allah. Biyadihi malakutus samawati wal ard, di tangan Allah langit dan bumi. Yahdi bihi may yasha bi rahmatihi. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yudhillu may yasha. Allah sesatkan yang Allah kehendaki bi hikmatihi, dengan hikmahnya. Jadi Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena rahmatnya, dan Allah sesatkan karena hikmah. Ini kaidah udah ini, ya. Kaidah. Jadi jangan nanti ada jawaban kenapa Allah sesatkan iblis. Bahkan iblis saja ridho. Fabima agwaitani, karena engkau telah menyatakan aku ridho. Karena engkau telah menyatakan aku sesat. Maka aku minta anzirni ila yaumi yub'atsun, katanya iblis. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat. Fabima agwaitani, iblis pun menerima. Kemudian beliau menerima, minta sama Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka tundalah umurku sampai hari dibangkitkan. Dan doanya iblis terkabulkan. Iblis berdoa saja dikabulkan. Apalagi kita, semua doa terkabulkan. Hanya saja ada 3 kemungkinan: dikabulkan di dunia, yang kedua dikabulkan di akhirat, yang ketiga disimpan kebaikan di akhirat dan dihapus dosa-dosanya. Semua doa keterima.
Iblis saja berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta. Ya, jadi kalau kita pakai logika-logika, kenapa Allah ciptakan iblis hanya untuk disesatkan? Jawaban gampang. Iblis saja udah terima, ente protes. Hah? Gampang main logika nih, tapi masih ada jawaban lainnya nanti. Yang ditakdirkan saja terima, bahkan setelah mengakui minta, berarti kan gimana nih kira-kira nih? Terima apa enggak? Terima. Ya. Ada orang ini, ya, buat kamu ini. Iya saya terima, tapi saya minta ini ya. Kan dia terima berarti. Iblis sama, fabima aghwaytani nih. Engkau telah menetapkan aku sesat ya Allah. Sekarang saya minta. Nah, berarti ridho apa enggak? Ridho. Nah, pakai akal, pakai mantik. Orang yang protes-protes ini mana Allah nih? Kenapa Allah ciptakan iblis untuk disiksa? Allah ciptakan iblis untuk dilaknat. Kenapa begini? Jawaban gampang. Iblis saja terima, ente protes. Itulah Allah menyesatkan iblis dengan hikmah. Ada hikmahnya. Dan Allah memberikan hidayah dengan rahmat. Ada hikmahnya pasti. Ya. Dan masih banyak penjelasan yang lain nanti. Ya. Wala, kita lanjutkan mantannya, baca dulu. Namanya juga daurah tuh harus kitab dong ya. Ya, kitab gundulnya kita baca dulu nih. Kurang seru kalau enggak. Insya Allah ada apa ya? Ada berkahnya kita baca kitab-kitab ulama ya. Insya Allah. Kita baca wala yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi. Allah tidak ditanya. Tidak ditanya perbuatannya karena hikmahnya tinggi. Hikmahnya luar biasa. Ini kita jelaskan dikit ya, perkataan yang ini. Likamali hikmah, karena kesempurnaan hikmah. Kenapa? Karena manusia akal terbatas. Tidak bisa memahami apa hikmah. Akal kita terbatas. Tidak tahu hikmahnya apa. Bahkan kadang-kadang kita mikir, ini hikmahnya apa? Bukan nggak ada, tapi kita belum tahu, belum sampai akal kita di situ. Hikmahnya ada. Hikmahnya ada. Contoh misalnya ya, contoh. Ada orang protes terkait dengan riba. Dia protes, Ustadz, apa salahnya kalau ada orang datang ke saya, pinjam uang 1 juta, kemudian saya bilang sama dia, saya kasih pinjam 1 juta, besok balik 1.100.000. Saya ridho, dia pun ridho. Dia ridho, kenapa? 100.000 itu kompensasi dari uang saya yang dipinjam selama sekian. Saya ridho, dia ridho. Ini masalahnya apa Ustaz? Kira-kira ya. Masalahnya apa? Sama-sama ridho. Dia pun ridho. Karena uangnya kepake sudah berapa? Uang saya hilang 1 juta sementara. Ini kompensasinya 100. Ustadz bilang riba, tapi saya ini sama-sama ridho. Ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kita ini. Dia dapat pinjaman, saya dapat untung. Ruginya di mana? Ini kenapa? Ini karena orang berpikir sempit, akal terbatas. Kenapa hikmah dilarang riba? Karena kalau kita lihat skala lebih luas lagi, riba lah yang menghancurkan ekonomi masyarakat. Riba lah yang menghancurkan perekonomian negara. Karena karena orang ini melihat skala sempit. Dia nggak tahu hikmahnya, akal terbatas. Tapi kalau skala lebih luas, yang menghancurkan ekonomi suatu negara, riba. Inflasi naik-naik terus gara-gara apa? Riba. Yang sebelumnya zaman saya kecil 25 rupiah dapat pentol 2 bakso. Sekarang dapat baunya aja. Ini gara-gara riba. Gara-gara riba, lihat skala besar. Ini bukti bahwasannya manusia akal terbatas. Hikmahnya apa, kita nggak tahu, masih sempit pikiran kita. Makanya Allah tegaskan, Allah ciptakan, Allah takdirkan itu dengan apa?
dengan hikmah, terbatas manusia. Kita nggak tahu. Makanya Allah sebutkan kamalil hikmah. Kita nggak tahu. Demikian juga ketika disebutkan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ketika dibacakan ayat Isra dan Mi'raj, Nabi SAW, gimana orang Quraisy saat itu? Gimana orang Quraisy? Nggak percaya, nggak sampai logika saya. Bahkan ketika Nabi menceritakan kepada orang Quraisy saat itu heboh Mekah. Diriwayatkan sebagian sahabat sampai ada yang murtad. Sebagian sahabat ragu-ragu. Cuma satu yang kokoh, Abu Bakar As-Siddiq, sejak itulah disebut As-Siddiq karena membenarkan. Karena semua sahabat nanya sana sini, nanya ke Umar, nanya ke apa. Ketika nanya Abu Bakar, au qala dzalika, apakah dia mengatakan seperti itu? Naam. Kalau begitu dia benar. Sodak, dia benar berarti. Sejak itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya. Karena saat itu logika orang belum bisa sampai. Bagaimana bisa semalam dari Masjidil Haram, Saudi, ke Syam, Palestina semalam? Nggak masuk logika orang dulu. Kira-kira sekarang masuk nggak logika orang sekarang? Bisa nggak semalaman? Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa apa nggak? Bisa masuk logika sekarang. Karena sempit dulu zaman dulu. Bisa nggak kira-kira semalaman dari bumi ke langit yang ketujuh? Bisa nggak sekarang? Masuk logika orang sekarang nggak? Nggak masuk, suatu saat bisa masuk. Apalagi sekarang sudah ada teori kuantum. Ada teori MC kuadrat. Massa plus cahaya kuadrat. Sehingga ada yang mengatakan Nabi masanya sedangkan Jibril cahayanya. Melahirkan energi tidak terbatas. Iya kan? Ada teori kuantum. Bisa jadi, kita nggak tahu. Jadi terbatas hikmah ini. Begitu juga dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Ya, bala, ujian. Kita pikir-pikir hikmahnya, aduh ya Allah, hikmahnya apa? Kenapa saya begini? Saya ditimpa ini. Hikmahnya apa kira-kira? Katanya Ustaz, coba cari hikmahnya. Ya. Sampai-sampai ada yang bilang, pas kuliah dulu kamu ambil jurusan apa? Jurusan biologi, jurusan apa? Jurusan ini, jurusan ekonomi, jurusan ini. Saya ambil hikmahnya katanya. Pikir-pikir, kena bala, kena musibah kita, termasuk saya ini. Apa hikmahnya, apa ininya? Nggak sampai. Kita protes, kita nggak terima. Apa hikmahnya? Katanya usah cari hikmahnya. Kalau saya cari-cari, nggak ada hikmahnya. Karena kita sempit. Ya, dan betapa banyak kita telah hidup ya. Kita punya ujian 10 tahun yang lalu. Kita punya ujian 5 tahun yang lalu. Kita punya ujian 20-30 tahun yang lalu. Semuanya lewat ya. Semuanya berhasil. Kita sekarang aman-aman aja ya. Aman-aman. Baru sekarang kita bilang, oh iya dulu ada hikmahnya. Oh pantesan Allah kasih gitu, ada hikmahnya dulu. Tapi pas kena musibah, apa hikmahnya ini? Kenapa saya? Kenapa begini? Nah itulah maksud dari yaf'alu li kamali hikmatihi. Semuanya ada hikmah. Wa sultani wa hum yus'aluna li'annahum marbubuna wa mahkumun. Dan bahkan manusia yang ditanya. Manusia yang ditanya. Karena manusia itu yang menjadi marbub. Ya, menjadi yang diciptakan, yang ditimpakan takdir, wa mahkum, dan dialah yang menjadi objek dari ketetapan tersebut. Dilanjutkan, wal imanu bil qadari wajibun. Iman dengan qadar wajib. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah. Ya, 5, 6 sittah, 6 rukun iman. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan takdir yang baik dan buruk. Takdir baik dan demikian juga di Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Riwayat yang lain, hulwihi wa murrihi. Manisnya dan pahitnya. Manisnya dan pahit. Di riwayat yang lain, hulwihi wa murrihi. Manis dan pahitnya.
Dan di sini perlu kita jelaskan juga penjelasan ulama, fal khairu wa syarru bi'tibaril aqibati wa halawati wal mururi bi'tibari waqti isobatihi. Ini perlu kita pahami, baik dan buruk, pahit dan manis itu i'tibar. Patokannya dari akibat, dari hasil akhir, dan waktu kenanya. Jadi maksudnya baik dan buruk, pahit dan manis ditinjau dari sisi manusia yang merasakan. Oh, ini takdir baik, takdir buruk. Masya Allah, ini kenangan manis. Manis kenangan ini. Kejadian yang pahit ditimpa dengan kenangan yang pahit. Itu ditinjau dari apa? Manusia yang merasakan. Ya. Tetapi al khairul qadri makana nafi'an wa syarhu makana dharran wa mu'ziyan. Demikian juga ya. Pokoknya manusia itu kalau yang bagus itu bermanfaat, kalau buruk itu ya dia bahaya dan mengganggu. Maka al khairu wa syarru wa nisbatul lil maqduri wal aqibatihi. Ya, ini nisbat kepada orang yang merasakan, ya ditakdirkan. Fa inna minhum may yakunu khairun ka ta'at. Di antaranya ada yang baik. Takdir baik seperti ketaatan, sihah, kesehatan, wal gina, kekayaan. Wa minhum may yakunu syarrun. Ada juga takdir yang buruk, kal ma'asi, maksiat, wal marid, penyakit, wal faqr, kemiskinan. Amma binisbati li fi'lillah fala yuqalu innahu syarrun. Tetapi kalau takdir dinisbatkan kepada perbuatan Allah, maka tidak boleh kita bilang buruk. Ya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut. Ya. Alladzi 'allamahul Hasan ibni Ali wa qina syarra ma qadait. Salah satu doa kunut, ya Allah jagalah kami dari keburukan apa yang Kau tetapkan. Jadi ini penting. Bahasanya adalah semua takdir Allah baik. Semua takdir Allah baik dan ada hikmahnya. Adapun baik dan buruk, pahit dan manis ditinjau dari manusia yang merasakan. Ya. Seperti itu. Ini kaidah dasar dari takdir. Takdir insyaallah ya begitu. Kita lanjut cukup. Para jamaah sekalian, ternyata kita cukupkan waktunya 8:30, memang udah lebih malah ya, offset dikit, injury time tambah dikit. Dan insya Allah kita lanjutkan besok ya. Besok pagi insya Allah lebih luang waktunya ya. Lebih habis sarapan ya, sekarang udah lapar semua kayaknya ini. Lapar dengan ilmu maksudnya, Masya Allah. Kita lanjutkan besok ya, kita bahas tuntas takdir ya, jawaban-jawaban mantik biar mantap. Besok kita lanjutkan ya jawaban-jawaban tentang tawakal apa dan sebagainya. Insya Allah yang meragukan takdir mudah-mudahan kita semakin beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.